FDI merupakan bentuk investasi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dari suatu negara untuk menanamkan modalnya dengan jangka waktu yang panjang ke sebuah perusahaan di negara lain. Sehingga foreign direct investment ini melibatkan setidaknya dua negara sekaligus. Investasi ini merupakan sebuah cara home country sebagai pengendali perusahaan host country. Terdapat 3 cara untuk melakukan FDI, yaitu penanaman modal ini dilakukan dengan cara melakukan pembelian perusahaan di luar negeri yang sudah ada, atau dapat dengan menyediakan modal untuk membangun perusahaan baru di negara lain. Selain itu, dapat juga dengan cara memberi saham dengan sekurang-kurangnya 10%. Pada tahun 2018, terdapat beberapa poin penting terkait dengan tren global FDI. Yang pertama, aliran investasi asing global atau FDI melanjutkan penurunan pada tahun 2018 sejak 3 tahun terakhir. Penurunan ini terutama disebabkan oleh repatriasi besar-besaran dari akumulasi pendapatan asing oleh perusahaan multinasional Amerika Serikat dalam 2 kuartal tahun 2018 sejak reformasi pajak yang diperkenalkan pada akhir tahun 2017. Lalu, aliran FDI masuk atau inflow mengalami penurunan yang signifikan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, sedangkan arus ke negara berkembang tetap stabil, meningkat sebesar 2%. Pangsa pasar negara-negara berkembang juga meningkat menjadi 54%, sebuah rekor baru. Aliran FDI ke Afrika mengalami peningkatan sebesar 11%, arus ke negara berkembang di Asia naik sebesar 4%, dan FDI di Amerika Latin dan Karibia mengalami penurunan sebesar 6%. Alasan perusahaan go internasional. Tren bagi perusahaan besar adalah menjadi global dalam orientasi dan strategi. Meskipun demikian, adaptasi produk merupakan tugas yang sama pentingnya yang dilakukan pemasaran perusahaan kecil maupun bagi perusahaan global. Dengan semakin intensifnya pasar dunia dan globalisasi selera pasar, menjual yang telah diproduksi untuk pasar domestik dengan cara yang sama dengan penjualan di daerah asal terbukti semakin efektif. Ada beberapa alasan kenapa perusahaan mau melakukan go internasional. Yang pertama adalah untuk mendapatkan akses ke pelanggan baru. Perusahaan sering memperluas internasional untuk memperpanjang siklus hidup produk mereka. Seperti Honda telah dilakukan dengan sepeda motor 50cc klasik yang masih laris manis di pasar berkembang lebih dari 50 tahun setelah pertama kali diperkenalkan di Jepang. Yang kedua, untuk mencapai biaya rendah melalui skala ekonomi, pengalaman, dan peningkatan daya beli. Banyak perusahaan didorong untuk mencari pembeli asing untuk produk dan layanan mereka karena mereka tidak dapat menangkap cukup volume penjualan besar dalam negeri untuk sepenuhnya menangkap skala ekonomi dalam pengembangan produk manufaktur atau pasar. Yang ketiga adalah untuk lebih mengeksploitasi kompetensi inti. Perusahaan sering dapat memanfaatkan sumber daya mereka secara internasional dengan mereplikasi model bisnis yang sukses, menggunakannya sebagai cetak biru dalam operasi internasional, seperti yang dilakukan oleh Starbucks dan McDonald's. Yang keempat adalah untuk mendapatkan akses ke sumber daya dan kemampuan yang terletak di pasar luar negeri. Sebuah motif yang semakin penting untuk memasuki pasar luar negeri adalah untuk memperoleh sumber daya dan kemampuan yang tidak dapat diakses semudah itu di pasar rumah perusahaan. Yang kelima adalah untuk menyebarkan resiko bisnis di seluruh basis pasar yang lebih luas. Sebuah perusahaan menyebar resiko bisnis dengan beroperasi di banyak negara yang berbeda daripada tergantung sepenuhnya pada operasi di pasar domestik. Kemudian, ketika bertemu penurunan ekonomi di pasar dalam negeri, kinerjanya dapat didukung oleh penjualan apung di tempat lain. Motif melakukan FDI terkait dengan 2 hal, yaitu pendapatan dan juga mengurangi biaya. Namun kebanyakan perusahaan bisa saja melakukan keduanya sekaligus. Untuk motif terkait pendapatan, mempunyai 5 poin. Yang pertama, menarik sumber-sumber baru permintaan. Yang kedua, memasuki pasar yang menguntungkan. Yang ketiga, mengeksploitasi keuntungan monopoli. Yang keempat, bereaksi terhadap pembatasan perdagangan. Dan yang kelima, diversifikasi secara internasional.
Untuk motif terkait mengurangi biaya, juga terdapat 5 poin, yaitu yang pertama, manfaat secara penuh dari skala ekonomi. Yang kedua, menggunakan faktor produksi asing. Yang ketiga, menggunakan bahan baku asing. Yang keempat, menggunakan teknologi asing. Dan poin kelima, bereaksi terhadap pergerakan nilai tukar. Setelah investasi asing langsung dilakukan, dibutuhkan beberapa keputusan berkala untuk menentukan apakah perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut pada lokasi tertentu. Selain itu, saat proyek telah menghasilkan laba, MNC harus menentukan apakah dananya akan dikirim kembali ke induk perusahaan atau digunakan oleh anak perusahaan. Jika penggunaan dana oleh anak perusahaan lebih bernilai dibanding dengan induk perusahaan, maka dana harus ditahan oleh anak perusahaan. Tentunya, presentasi tersebut dari dana tersebut akan dibutuhkan untuk mempertahankan operasional, namun sisa dana dapat dikirim ke induk perusahaan, anak perusahaan lain, atau diinvestasikan kembali untuk tujuan pengembangan. Fakta yang relevan untuk mengambil keputusan, apakah anak perusahaan akan menginvestasikan kembali labanya harus dianalisis berdasarkan kasus ke kasus. Keputusan yang layak tergantung dari kondisi ekonomi pada negara lokasi anak perusahaan dan negara induk perusahaan, serta batasan-batasan yang dikenakan oleh pemerintah setempat. Risiko politik dalam melakukan FDI. Dalam melakukan analisis risiko politik di suatu negara, maka dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama tergantung pada cara terjadinya. Risiko politik dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu risiko makro, di mana seluruh kegiatan operasional luar negeri dipengaruhi oleh perkembangan politik yang merugikan di negara tuan rumah, dan risiko mikro, di mana hanya wilayah-wilayah tertentu saja dari kegiatan operasional bisnis luar negeri atau perusahaan yang terpengaruhi oleh risiko tersebut. Yang kedua, tergantung pada cara saat perusahaan dipengaruhi, risiko politik dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yang pertama ada risiko transfer, yaitu ketidakpastian tentang arus modal lintas negara pembayaran dan jenisnya. Risiko yang berhubungan dengan ketidakpastian dengan kebijakan tuan rumah yang mempengaruhi kegiatan operasional secara lokal MNC, dan risiko pengendalian yang berasal dari ketidakpastian tentang kebijakan negara tuan rumah terkait dengan kepemilikan dan kendali atas kegiatan operasional lokal. Risiko politik tidak mudah untuk diukur, dan para analis risiko politik mengevaluasi seringkali bersifat subjektif serangkaian faktor-faktor seperti sistem pemerintahan dan politik negara tuan rumah, rekam jejak partai politik dan kekuatan relatifnya, integrasi menuju sistem dunia, keamanan regional, dan indikator ekonomi yang penting. Untuk mengelola risiko politik dalam melakukan investasi di negara asing, MNC dapat melakukan beberapa kegiatan berikut, yaitu mengambil pendekatan konservatif atas proyek-proyek investasi luar negeri dengan menyesuaikan NPV dalam proses penganggaran modal, mengurangi arus kas yang diharapkan, dan menaikkan biaya modal, lalu menyesuaikan mode entry yang dipilih, dan membeli asuransi. Terdapat 4 model investasi dalam melakukan FDI. Yang pertama, melakukan joint venture, di mana perusahaan melakukan joint venture dengan satu atau lebih mitra lokal. Joint venture adalah kerjasama yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan perusahaan lokal. Joint venture merupakan persekutuan berbadan hukum yang mengkombinasikan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Model investasi yang kedua, dengan melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan yang telah eksis, di mana akuisisi terjadi apabila suatu perusahaan memiliki saham biasa perusahaan lain, atau perusahaan menginvestasikan uangnya dalam jangka panjang di perusahaan lain. Model investasi yang ketiga adalah dengan lisensi, di mana lisensi merupakan metode yang populer bagi perusahaan untuk mengadakan ekspansi pemasaran internasional. Metode ini biasa dilakukan oleh perusahaan non-multinasional. Lalu, model yang keempat adalah kontrak manajemen, di mana model ini hampir mirip dengan lisensi, yaitu adanya penerimaan kas dari luar negeri yang diperoleh tanpa harus menyediakan dana investasi yang signifikan. Namun, kontrak manajemen memiliki risiko politik yang lebih rendah dibandingkan dengan lisensi, karena dalam kontrak manajemen terdapat kemudahan untuk merepatriasi sumber daya.